Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, marilah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mempelajari tentang Quran Surah Al-Ma'un, dan kita mempelajari bersama eh, cara membaca Quran Surah Al-Ma'un dengan benar, dengan menerapkan ilmu-ilmu tajwid, serta memahami arti yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un. Baik anak-anak, pada proses pembelajaran kali ini, sebelum saya lanjutkan ke materi, ada yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran Quran Surah Al-Ma'un. Jadi kalian harus mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Pada kesempatan hari ini kita mempelajari Quran Surah Al-Ma'un, berarti kita juga harus bisa atau mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Anak-anak juga harus mempunyai tujuan dalam proses pembelajaran Quran Surah Al-Ma'un ini, yaitu memahami surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar, terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Itu yang menjadi tujuan kalian semua dalam proses pembelajaran surah Al-Ma'un kali ini. Untuk alur tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah membaca surah Al-Ma'un ayat 1-7 dengan benar. Kemudian mengenal atau mengetahui hukum mim mati, yaitu ilmu tajwid yang harus kita terapkan dalam membaca Al-Quran, khususnya pada Quran Surah Al-Ma'un. Peta konsep kita yaitu Al-Quran Surah Al-Ma'un. Ini kita yang pertama membaca Quran Surah Al-Ma'un dengan benar, kemudian memahami Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Membaca surah Al-Ma'un, ya, Al-Quran menyebut yatim dalam beberapa ayat dan surat. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan anak yatim. Salah satunya adalah surah Al-Ma'un. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un di sini artinya adalah barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7. Surah ini berada pada urutan ke-107 dari 114 surah yang tercakup dalam Al-Quran dan tergolong surah Makkiyah, yakni diturunkan ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Ayo kita mulai membaca, diawali dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu
على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Baik anak-anakku semua, sekarang kita masuk dalam pembahasan ilmu tajwid, yakni hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Yang pertama yaitu mim sukun memiliki atau mempunyai 3 cabang bacaan. Yang pertama yaitu idhar syafawi. Yang kedua idgham mithlain. Yang ketiga ikhfa syafawi. Baik, kita lanjutkan, yaitu mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Ini yang kita bahas pertama adalah ikhfa syafawi. Nah, ini hurufnya yaitu ba. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan ba, ini dibaca ikhfa syafawi dengan cara dibaca samar. Contohnya adalah tarmihim bihijaratin alam ya'lam bi anna Allah. Selanjutnya adalah bacaan idgham mithlain. Ini hurufnya adalah mim. Jadi apabila mim sukun ketemu dengan mim, maka dibaca idgham mithlain. Contoh cara membacanya adalah allazi ad'amahum min ju'. Mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua. Selanjutnya contoh lagi wa amanahum min khauf. Selanjutnya adalah bacaan idhar syafawi, yang mana dalam surah Al-Ma'un ini terdapat bacaan idhar syafawi yang contoh bunyi ayatnya yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Di sini terdapat 2 bacaan yang sama, yaitu idhar syafawi. Yang pertama mim bertemu dengan ain, dan yang kedua mim bertemu dengan sin. Nah, ini harus dibaca dengan jelas. Contoh selanjutnya yaitu pada ayat alladzina hum yuraun. Di sini mim sukun bertemu dengan ya. Ini juga harus dibaca dengan jelas. Aktivitasku, jadi anak-anak temukan hukum tajwid yang lain dalam surah Al-Ma'un. Nah, carilah hukum bacaan ikhfa syafawi, idgham mutamathilain atau idgham mithlain, dan idhar syafawi dalam Al-Qur'an.
Jadi kesimpulannya adalah kita harus membiasakan selalu membaca Al-Quran setiap hari dengan menerapkan ilmu-ilmu tajwid, sehingga bacaan Al-Quran kita itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sehingga menghasilkan bacaan yang baik dan benar. Nah, selanjutnya mari kita memahami makna Quran surah Al-Ma'un. Setelah kita mempelajari cara membaca dengan baik dan benar, sekarang kita melanjutkan memahami makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Ma'un. Selanjutnya tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surah Al-Ma'un. Ya, sebab yang pertama yaitu surah Al-Ma'un ini diturunkan berkaitan dengan salah seorang kaum kafir, ya, kaum kafir Mekah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika seorang anak yatim datang, ini meminta sedikit daging yang telah disembelihnya itu. Namun apa? Ia atau orang kafir itu tidak memberikan, atau si anak yatim itu tidak diberi, bahkan dihardik dan diusir. Kemudian selanjutnya, adapun sebab turunnya surah Al-Ma'un ini adalah berkenaan dengan orang-orang munafik. Jadi yang mana orang munafik ini memamerkan sholat kepada orang yang beriman. Mereka melakukan sholat dengan riya, jadi memperlihatkan ibadahnya kepada orang lain dan meninggalkan apabila tidak ada yang melihatnya. Jadi kemudian serta menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim. Itu yang menjadi sebab turunnya Quran surah Al-Ma'un. Pada ayat pertama yang bunyinya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapakah itu orang yang mendustakan agama? Ini akan dijawab pada ayat berikutnya. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi ini jawaban atas pertanyaan pada ayat 1, siapakah orang yang mendustakan agama? Nah, itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi menghardik ini memiliki arti luas, yaitu menyakiti, mencemooh, menghina, dan lain sebagainya yang sifatnya ini bisa merugikan mental anak yatim. Anak-anakku semua, jadi saya yakin di antara kalian semua tidak ada yang mempunyai keinginan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Jadi pasti semuanya ingin selalu bersama kedua orang tua, mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, anak-anak, betapa sedihnya kalau kita ditinggalkan oleh kedua orang tua, yang mana pasti kurang akan kasih sayang dari kedua orang tua. Maka dari itu anak-anak harus selalu sayang, peduli, dan menyayangi terhadap teman-teman yang statusnya adalah anak yatim atau tidak mempunyai kedua orang tua. Mereka semua yang tidak mempunyai kedua orang tua hanyalah memiliki senyum yang bahagia. Senyum bahagia anak-anak yatim berada pada senyum kalian juga. Maka dari itu, baiklah terhadap sesama teman-teman yang tidak mempunyai kedua orang tua. Sayangilah mereka, berbagilah kepada mereka, pedulilah sama mereka.
Selanjutnya ayat ketiga berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Jadi tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah. Mereka tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin atau saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pada ayat keempat yang berbunyi fawailul lil musallin, yang artinya maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini akan dijelaskan lebih jelas lagi pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat kelima yang berbunyi alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya adalah yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maka ini akan menjadi orang yang celaka, seperti yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Anak-anak, pada ayat ke-6 yang berbunyi alladzina hum yuraun, yang artinya adalah orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya ini adalah orang-orang yang ketika beramal apapun selalu dilihatkan kepada orang lain dengan tujuan supaya mendapat pujian. Maka beramal seperti ini tidak akan diterima oleh Allah, karena beramal karena ingin dipuji orang lain. Nah, ini termasuk perbuatan riya. Dalam arti lain, tidak dikerjakan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat terakhir yang ke-7 berbunyi wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, itulah semua yang telah dijelaskan dalam kandungan surah Al-Ma'un, di antara ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yang mana telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Ma'un mulai dari ayat 1 sampai dengan 7. Baik anak-anakku semua, dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 ini memiliki kandungan yang lebih khusus, artinya lebih ringkas, yang mana penjelasan orang-orang yang mendustakan agama yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Ma'un. Mereka siapa saja? Mari kita simak. Jadi orang yang mendustakan agama ini adalah A. Orang yang menghardik anak yatim. B. Orang yang tidak mau menolong orang miskin. C. Orang yang melalaikan makna sholatnya karena perbuatan riya atau pamer dan enggan berbagi kepada sesama. Ini dalam kurung zakat ataupun sedekah yang sifatnya berbagi terhadap sesama. Anak-anakku semua, jadi kita bisa mengambil faedah dalam mempelajari surah Al-Ma'un ini. Yang pertama, dalam ayat di atas kita dianjurkan untuk memuliakan anak yatim dan orang miskin. Kedua, menjaga sholat dan selalu perhatian padanya. Ketiga, perintah untuk ikhlas atas semua pekerjaan. Yang keempat, anjuran untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Inilah saatnya kita berbagi terhadap sesama yang
sekiranya membutuhkan bantuan, baik saudara kita yang statusnya anak yatim maupun saudara kita yang membutuhkan uluran tangan ataupun bantuan, mari kita bantu bersama-sama untuk selalu tersenyum bersama dan bahagia bersama. Saya mengucapkan terima kasih. Demikian pembelajaran Quran Surah Al-Ma'un, semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un, bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, Muhammad Basirun, mahasiswa K2 PAIQ, PPG Daljab, LPTK, UIN Salatiga. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.